tidak hanya sekedar cerita-cerita belaka, dan bahkan beliau ini bisa mengingat dan menunjukkan lokasi-lokasi yang kini menjadi puing-puing. Sementara selamat datang di Istana Channel, dan pada kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat kisah-kisah dan cerita-cerita tentang reinkarnasi yang mana terlepas dari pro dan kontra, banyak yang percaya atau tidak, dan bagaimana fakta-fakta yang ada tentang reinkarnasi ini ternyata seolah-olah menunjukkan diri bahwa fakta atau peristiwa reinkarnasi itu memang benar-benar ada. Dan kembali, ini adalah sebuah cerita yang sangat ramai dan diberitakan di media-media, bagaimana peristiwa ini terjadi di negara-negara di dunia. Dan pada kali ini sebuah cerita dan pengalaman hidup seorang perempuan yang bernama Dorothy. Sementara Dorothy Eddy ini atau Dorothy Eddy ini memang merupakan seorang wanita yang mendapatkan peran penting dalam mengungkap sejarah Mesir melalui beberapa penemuan arkeolog yang hebat. Namun semeton, selain pencapaian profesionalnya, dia paling terkenal karena percaya bahwa dia adalah seorang pendeta wanita Mesir di kehidupan sebelumnya, atau dia menyatakan secara tidak langsung bahwa dirinya adalah kini bereinkarnasi. Dan tentu artikel ini pun pada saat di zamannya benar-benar booming. Faktanya di New York Times menyebut ceritanya salah satu kasus modern paling menarik dan meyakinkan di dunia barat pada saat itu semeton tentang sejarah reinkarnasi. Dan tentunya apa yang diceritakan oleh Dorothy ini tidak hanya sekedar cerita-cerita belaka, dan bahkan beliau ini bisa mengingat dan menunjukkan lokasi-lokasi yang kini menjadi puing-puing, dan membantu para peneliti-peneliti arkeolog untuk menemukan benda-benda yang dulu semasa jayanya Mesir itu adalah masa hidupnya Dorothy ini di kehidupan yang masa lampau. Nah, semeton, bagaimana sih sebenarnya kehidupan awal dari seorang Dorothy Eddy ini, yang lebih dikenal dengan nama lengkapnya Dorothy Lausey Eddy. Ini lahir semeton pada tanggal 16 Januari pada tahun 1904 di Blackhurst East Greenwich, London. Dia adalah putri dari Reuben Ernest dan Eddy Caroline Mary atau Eros. Jadi dia termasuk dalam keluarga pada saat itu dibilang keluarga kelas menengah ke bawah, karena ayahnya adalah seorang penjahit ulung selama era Edwardian semeton. Kehidupan Dorothy berubah secara drastis ketika pada usia 3 tahun dia jatuh dari tangga. Dia dinyatakan meninggal sempat pada saat itu oleh dokter keluarga. Tapi 1 jam kemudian, ketika dokter kembali untuk mempersiapkan jenazah untuk rumah duka, sangat kaget semeton tentunya dokter karena menemukan Dorothy kecil sedang duduk di tempat tidur. Segera setelah itu ia mulai berbicara dengan orang tua tentang mimpi yang berulang-ulang dan kehidupan dia sebelum dia terlahir saat ini, atau tentang kehidupan dia pada saat sebelumnya di masa lampau. Dia mengatakan dirinya tinggal di sebuah bangunan besar dan berbentuk kolam. Dengan belinang air mata, gadis itu bersikeras, "Saya ingin pulang ke rumah." Dia selalu mengatakan cerita itu berulang-ulang bahwa Dorothy ini ingin pulang ke rumah. Dan tentunya hal tersebut membuat orang tua ini semakin kebingungan tentang anaknya ini. Semua ini tetap membingungkan sampai suatu hari dia ini semeton dibawa ke British Museum di usianya yang berusia 4 tahun.
Nah, semuanya tak membingungkan sampai suatu hari semeton orang tuanya ini membawanya ke sebuah British Museum di usia 4 tahun. Ketika itu orang tuanya memasuki galeri Mesir semeton. Gadis kecil itu melepaskan diri dari cengkraman ibunya, berlari dengan liar melalui aula, mencium kaki patung kuno, dan tentunya dia seperti menemukan rumahnya semeton di dunia Mesir kuno, di museum tersebut semeton. Pada saat kejadian di museum tersebut, Dorothy melihat sebuah gambar semeton dan langsung menunjuk ke arah gambar tersebut bahwa itu adalah rumahnya. Dia mengatakan dengan jelas dan bisa menceritakan dengan detail bahwa gambar yang di depannya itu merupakan adalah rumah dari si Dorothy. Kemudian sementara meskipun tidak mampu membiayai pendidikan tinggi, Dorothy melakukan yang terbaik untuk menemukan sebanyak yang ia bisa tentang sebuah peradaban kuno. Dia sering mengunjungi British Museum ini. Dia mampu meyakinkan orang terkemuka tersebut, ahli Mesir kuno, sebagai Sir Walsh Budge, untuk mengajarinya secara informal dasar-dasar hieroglif Mesir kuno. Ketika kesempatan datang baginya untuk bekerja di kantor sebuah majalah Mesir terbitan London, Dorothy memanfaatkan kesempatan itu. Di sini dia dengan cepat menjadi juara nasionalisme Mesir modern serta kejayaan zaman Fir'aun di kantornya tentunya semeton. Ia bertemu dengan seorang Mesir bernama Imam Maguid, dan pada tahun 1933 setelah bermimpi pulang selama 25 tahun, Dorothy dan Maguid pergi ke Mesir dan menikah. Setelah ia tiba di Kairo, dia mengambil nama Bulbul Abdel Maguid. Ketika dia melahirkan seorang putra, dia menamainya Seti untuk menghormati Fir'aun yang telah lama meninggal tentunya semeton. Dan semeton Dorothy ini selalu bercerita tentang kehidupannya sebelum kehidupan saat ini. Artinya semua yang peduli untuk mendengarkan bahwa sekitar 1300 sebelum Masehi pada saat itu ada seorang gadis yang berusia 14 tahun. Sementara tentunya tingkah laku yang semakin aneh dari Dorothy ini yang selalu obsesinya sangat luar biasa terhadap sejarah dan cerita Mesir, di mana dia mengaku bahwa pada saat itu dia benar-benar hidup di sana. Tentu membuatnya pernikahan tersebut tidak berlangsung lama semeton. Khawatir dan terasing oleh perilakunya, Imam Abdel Meguil menceraikan Dorothy Eddy pada tahun 1936. Tapi dia menerima perkembangan ini dengan tenang dan yakin bahwa dia sekarang tinggal di rumah aslinya. Tidak pernah kembali ke Inggris untuk mendukung putranya. Dorothy bekerja di Departemen Purbakala di mana dia dengan cepat mengungkapkan pengetahuan tentunya yang luar biasa tentang semua aspek sejarah dan budaya Mesir kuno. Meskipun dianggap sangat eksentrik semeton, Eddy adalah seorang profesional yang ulung, sangat efisien tentunya semeton dalam mempelajari dan menggali artefak Mesir kuno. Dia mampu memahami detail kehidupan Mesir kuno yang tentunya pada saat itu tak terhitung jumlahnya, dan memberikan bantuan praktisi yang sangat berguna pada penggalian-penggalian untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang dibutuhkan oleh arkeologi. Teman-teman, tentunya keberadaan Dorothy yang mengaku pernah hidup di zaman sebelumnya, karena dia mengaku adalah seorang yang reinkarnasi dari penghuni sebuah kerajaan di Mesir kuno ini, tentunya sangat membantu para arkeolog. Dengan mudahnya dia mengingat dan kemudian mengatakan, misalnya untuk menggali di sekitar sini atau menggali di sebelah sana, karena saya ingat bahwa di sini dulu adalah sebuah taman. Dan tentunya arkeolog pun berhasil menemukan sisa-sisa taman purbakala yang pernah ada, dan tepat sekali apapun yang diarahkan oleh Dorothy ini
para arkeolog melakukannya dan semuanya berhasil. Dan Dorothy ini sementara memiliki putra yang bernama Seti. Saat di hari tuanya mungkin seperti anak kebanyakan ingin mengajak orang tuanya di akhir masa hidupnya untuk bersamanya atau bisa pindah ke rumah yang lebih layak atau ke kota, tetapi Dorothy ini menolak. Dia menolak tawarannya dan mengatakan bahwa dia telah tinggal dan lahir di Abydos selama lebih dari 2 dekade, dan atas itulah dia berhak untuk hidup dan mati serta terkubur di sana. Kemudian Dorothy Eddy meninggal pada tanggal 21 April 1981 semeton di desa, tentunya di sebelah kota kuil suci Abydos. Dan yang menarik semeton, Dorothy ini meninggal dan dimakamkan dengan cara Mesir kuno, bukan salah satu agama seperti Kristen yang pada saat itu sudah ramai di sana semeton. Teman-teman, tentunya memang Dorothy ini semenjak kecil ketika masa-masa normal seperti kita dari sekolah SMP, dia dari sekolah menengah pertama itu sudah tidak begitu mau untuk mengikuti pelajaran agama dan nyanyi-nyanyi agama yang pada saat itu banyak di sana seperti Nasrani. Dan dia adalah salah satu orang yang benar-benar tidak mau untuk belajar dan menyanyikan lagu-lagu agama. Dan bahkan sempat juga ketika ada sebuah tulisan atau khotbah yang mengatakan bahwa Mesir dulu disebutkan di sana dalam sebuah khotbahnya misalnya kurang baik, dan terlihat Dorothy ini sangat marah, dan untuk itulah dia sering mendapatkan penolakan dari kelompok gereja ataupun di sekolahnya. Dan sampai ketika dia meninggal pun dia dimakamkan tanpa batu nisan dan persis seperti budaya Mesir tentunya. Dan sementara ini adalah sebuah cerita yang terjadi, dan kisah Dorothy ini benar-benar mengungkap banyak sekali penemuan-penemuan yang ada di sana, dan itu berkat cerita dari Dorothy yang mengenal tempat itu dengan sangat baik. Dia bisa diceritakan, bahkan dia bisa memasuki ruangan-ruangan itu, meminta para arkeolog untuk menggali, dan apa yang dikatakannya memang benar, menemukan apa yang menjadi peninggalan-peninggalan oleh bangsa Mesir pada saat itu. Nah, sementara bagaimanakah pendapat Anda? Atau mungkin Anda punya juga cerita-cerita tentang reinkarnasi yang Anda alami? Anda bisa share di kolom komentar, sekedar berbagi pengetahuan. Terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih Anda sudah menonton Istana Channel dan mau subscribe Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.